Halo calon murid baru SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Berikut merupakan sosialisasi MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2026-2027. Sebelum kita mengikuti sosialisasi MPLS ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta, Bapak Adi Purnawan, SPD MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, selamat kepada Bapak Ibu dan siswa baru SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Anak-anak SMP 5 Kota Surakarta, siswa baru, kalian di sini masuk melewati berbagai macam seleksi, baik itu adalah prestasi, domisili, maupun afirmasi dan mutasi, sehingga bisa masuk menjadi siswa baru di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. MPLS adalah suatu kewajiban yang harus ditempuh, kemudian nanti akan menjadi siswa-siswi baru yang ada di SMP Negeri 5 Kota Surakarta dengan karakter tangguh. Apa itu MPLS? Yaitu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Apa saja yang ada di MPLS itu? Yaitu tentang kita mengenalkan, yang pertama adalah kurikulum. Kemudian yang kedua, pengenalan tentang Bapak, Ibu, Guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian pengenalan lingkungan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Dan yang paling penting adalah penguatan karakter. Kami berharap siswa baru SMP Negeri 5 Kota Surakarta masuk di SMP Negeri 5 Kota Surakarta ini dengan perasaan yang gembira dan nyaman, dan yang paling penting nanti akan bisa beradaptasi dengan cepat di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Demikian dari kami selaku kepala sekolah, mudah-mudahan dilancarkan semua kegiatan MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, adik-adik, tahun ini kalian bergabung sebagai siswa baru SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Sekolah ini merupakan institusi pendidikan yang berkomitmen untuk menciptakan generasi unggul, berkarakter, dan berprestasi. Di sini, kamu akan mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan positif. Visi sekolah kita adalah terwujudnya sekolah religius, berprestasi, berbudaya, cinta lingkungan, dan tanah air. Visi ini diwujudkan dalam berbagai misi. MPLS 2026 merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Biasanya disingkat dengan MPLS. Ini adalah kegiatan pertama bagi murid baru yang dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan dan memperkuat karakter. Pada tahun 2026 ini, SMP Negeri 5 Kota Surakarta mengikuti tema kegiatan MPLS yang bertajuk MPLS Ramah. Pelajar SMP Negeri 5 di Surakarta, kejar cita-cita. Nah, dalam agenda sosialisasi MPLS kali ini, kita akan melihat latar belakang dan tujuan MPLS Ramah, asas dan materi sosialisasi MPLS Ramah. Yang kedua, peran panitia, orang tua atau wali, mekanisme pengaduan, dan kesepakatan tata tertib. Yang ketiga, kita akan melihat mengenai asesmen murid baru, cek kesehatan gratis, deteksi dini, dan evaluasi program MPLS. Bahagia bangsa bersatu berbakti kepada negara, ingatlah. Sosialisasi MPLS ini dilatar belakangi, yang pertama, pelaksanaannya maksimal 5 hari sebelum MPLS melalui surat pemberitahuan, pertemuan tatap muka, dan komunikasi digital kepada orang tua atau wali murid.
Tujuan sosialisasi ini adalah memastikan orang tua siap mendukung pelaksanaan MPLS ramah agar berjalan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid baru. Belajar SMP Negeri 5 di Surakarta. Tujuan dari MPLS ramah ini yang pertama, mengenalkan program MPLS kepada murid baru dan orang tua. Yang kedua, membangun kolaborasi antara sekolah dan orang tua dalam mendukung MPLS ramah. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Derajat bangsa dan negara. Asas MPLS ramah tahun ini yang pertama adalah humanis, 2 komprehensif, 3 partisipatif, 4 kepentingan terbaik bagi anak, 5 non-diskriminatif, 6 inklusif, 7 keadilan dan kesetaraan gender, 8 harmonis, 9 berkelanjutan. Dengarkanlah derap langkah bersama menuju. Di sini, panitia MPLS terdiri dari kepala sekolah yang mengkoordinasi keseluruhan program MPLS ramah, guru yang mengkoordinasi pendampingan dan pengawasan siswa selama MPLS, tenaga kependidikan yang memfasilitasi administrasi pelaksanaan kegiatan, dan juga kakak-kakak OSIS yang memfasilitasi pelaksanaan aturan sesuai kebijakan sekolah. Nah, peran orang tua atau wali yang pertama, mendampingi anak selama MPLS berlangsung dan memastikan kesiapan hadir setiap hari. Yang kedua, menjalin komunikasi aktif dengan pihak sekolah untuk mendukung kelancaran program MPLS ramah. Yang ketiga, mendukung kesiapan fisik dan mental agar anak siap mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS. Nah, apabila ada sesuatu hal yang kurang sesuai dalam pelaksanaan MPLS ramah, maka ini adalah mekanisme pengaduannya. Saluran pelaporan mudah diakses oleh murid dan orang tua kapan saja. Yang kedua, penanganannya cepat dan transparan oleh panitia MPLS yang bertanggung jawab. 3. Perlindungan identitas dan keamanan pelapor dijamin sepenuhnya. Berikut merupakan laman pengaduan yang bisa diakses oleh orang tua apabila diperlukan pengaduan dalam proses MPLS ini. Dan berbudaya, cintai lingkungan, cinta tanah air. Kesepakatan tata tertib. Fakta integritas sebagai komitmen bersama antara sekolah, orang tua, dan murid untuk kelancaran MPLS ramah 2026. Penegakan aturan yang adil dan konsisten dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan orang tua atau wali murid. Dalam MPLS ramah juga ada edukasi parenting. Ada pola asuh positif yang mendukung perkembangan anak secara optimal dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Di sini ada sinergi antara rumah dan sekolah untuk mewujudkan kesejahteraan murid secara menyeluruh. Dalam kegiatan MPLS ramah, kami memastikan gizi dan kesehatan murid terjamin. Kami menyediakan makanan sehat dan bergizi selama MPLS untuk mendukung stamina dan kesehatan siswa. Hal ini diharapkan akan mendukung konsentrasi dan energi belajar siswa melalui asupan gizi yang cukup dan seimbang. Nah, dalam kegiatan MPLS ini ada juga beberapa asesmen yang harus diikuti oleh murid baru. Yang pertama, IMT dan kebugaran fisik. Ada pengukuran indeks massa, tubuh, dan uji kebugaran fisik dasar siswa baru. Asesmen sosial emosional untuk penilaian kondisi emosional dan kemampuan sosial siswa dalam lingkungan sekolah. Asesmen literasi dan numerasi merupakan asesmen kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai dasar pembelajaran. Asesmen bakat dan minat merupakan identifikasi bakat, minat, dan gaya belajar untuk pengembangan potensi siswa. Nah, untuk cek kesehatan gratis yang dilaksanakan di SMP Negeri 5 Kota Surakarta akan dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat September tahun 2026. Dalam CKG ini, pendaftaran dilakukan oleh orang tua melalui puskesmas atau sekolah setempat. Kerjasama dengan puskesmas setempat untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan murid baru dilakukan dengan puskesmas yang terintegrasi dengan SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Deteksi dini kesehatan dan perkembangan murid sebagai dasar tindak lanjut.
Kemudian ada deteksi dini kebutuhan murid. Yang pertama, biodata lengkap murid sebagai dasar pemahaman latar belakang dan kebutuhan awal siswa baru. Yang kedua, karakteristik dan gaya belajar untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang efektif bagi setiap murid. Yang ketiga, kebutuhan khusus dalam perkembangan akademik dan sosial agar dukungan tepat dapat diberikan sejak dini. Surakarta, tempat pendidikan putra-putri. Berikutnya adalah evaluasi pelaksanaan MPLS. Evaluasi pelaksanaan MPLS secara menyeluruh untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan dan asas MPLS ramah. Evaluasi ini bertujuan mengumpulkan umpan balik dari orang tua dan murid sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas program. Evaluasi juga ditujukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan program MPLS ramah untuk pelaksanaan tahun berikutnya. Evaluasi dapat diakses pada laman berikut. Berikut adalah materi utama MPLS 2026. Penyelenggaraan MPLS ramah tahun ini dirancang sebagai fondasi strategis dalam membentuk karakter dan kesiapan murid. Materi yang akan didapatkan murid adalah Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, Sopan dan Santun Bermedia Sosial, Budaya Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun, Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah atau ASRI, dan Gerakan Rukun Sama Teman. Materi ini juga didukung dengan materi pilihan yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ada materi dari DP3AP 2KB, Yayasan Kakak, Kesbangpol, PNN, BNPB, Skultur, Pohon Harapan, Forum Kreativitas, Pentas Talenta, dan Unjuk Karya. Ekstrakurikuler di SMP Negeri 5 Kota Surakarta, ada ekstrakurikuler olahraga, seni budaya, akademik, dan organisasi. Demikian sosialisasi MPLS ramah tahun ini. Terima kasih.